Di video kali ini gue akan membahas tentang kelompok paling terorganisir dan paling sulit untuk ditangkap. Memiliki strategi yang cerdas, eksekusi yang luar biasa, dan penyamaran yang hebat. Ini dia ada kelompok Pink Panther. Pink Panther adalah nama kelompok yang diberikan oleh Interpol kepada pencuri perhiasan yang berasal dari Balkan, khususnya Serbia, Montenegro, Bosnia, dan negara-negara bekas Yugoslavia. Banyak dari anggota mereka adalah mantan tentara perang yang memiliki pelatihan militer dan operasi militer. Kelompok ini mulai dikenal pada tahun 2000-an. Perampokan yang terjadi di kota-kota besar yang berada di Eropa dan Asia. Perampokan-perampokan tersebut berlangsung sangat cepat. Pencurian paling terkenal pada saat itu adalah ketika berlian ditemukan di dalam produk krim wajah. Suatu strategi yang langsung mengingatkan pihak kepolisian kepada adegan film Pink Panther. Setelah kejadian itu, media dan kepolisian memberikan nama Pink Panther kepada kelompok pencuri tersebut. Menurut Interpol, Pink Panther diperkirakan memiliki lebih dari 800 anggota yang tersebar di berbagai negara. Kemungkinan mereka tidak hanya memiliki satu orang pemimpin. Diperkirakan mereka mempunyai beberapa pemimpin dalam grup-grup kecil. Karena hal tersebut, kepolisian sulit mengidentifikasi. Dan dengan cara ini, Pink Panther hampir mustahil untuk dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Sebelum Pink Panther melakukan perampokan, mereka selalu mengintai lokasi perampokan dalam waktu yang cukup lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Mereka menghitung jumlah karyawan yang bekerja di sana, kapan toko beroperasi, jalan untuk melarikan diri, dan mengetahui lokasi-lokasi CCTV. Bahkan beberapa dari mereka menyamar sebagai pembeli VIP untuk mendapatkan akses toko, dan otomatis mereka mendapatkan informasi lebih dari toko tersebut. Setelah mendapatkan semua informasi, kelompok Pink Panther melakukan perampokan dalam waktu yang sangat cepat. Seringkali kelompok ini perampok hanya dengan waktu 90 detik, dan Pink Panther jarang menggunakan senjata api. Mereka lebih mengandalkan strategi dan kecepatan. Setelah mencuri, mereka membongkar hasil curian dengan hati-hati. Berlian akan dilepas, logam mulia akan dileburkan dan dijual di pasar gelap jaringan internasional. Dengan cara tersebut, hampir mustahil untuk melacak kembali barang-barang curian tersebut. Dengan kemampuan mencuri yang luar biasa, Pink Panther berhasil melakukan pencurian-pencurian terbesar dalam sejarah industri perhiasan. Perampokan di London, dua orang pria memasuki lokasi perampokan, melakukan penyamaran dengan topeng silikon yang realistis. Lalu mereka mencuri perhiasan senilai lebih dari 23 juta euro. Dalam hitungan menit mereka berhasil melarikan diri. 4 orang pria bersenjata lengkap memakai pakaian wanita termasuk wig dan gaun, lalu memasuki lokasi target perampokan dan mencuri perhiasan lebih dari 108 juta US dollar. Perampokan ini menjadi salah satu perampokan terbesar dalam sejarah Prancis. Jejak perampokan Pink Panther ditemukan di beberapa kota besar di berbagai negara, termasuk perampokan mall mewah dan toko-toko perhiasan yang memiliki penjagaan yang cukup ketat. Dampak kejahatan internasional. Interpol membentuk satuan tugas untuk menangani Pink Panther. Satgas ini bertujuan untuk melacak dan menangkap anggota Pink Panther, melakukan koneksi antar negara untuk menghentikan operasi mereka. Interpol berhasil menangkap beberapa anggota Pink Panther dengan lokasi penangkapan di Serbia, Prancis, Swiss, dan Jerman. Tetapi banyak di antara anggota Pink Panther berhasil melarikan diri. Mereka menggunakan identitas palsu dan pindah negara sebelum mereka dihukum. Banyak pemimpin dan anggota kunci dari Pink Panther, tetapi banyak ahli berpendapat bahwa kelompok tersebut belum benar-benar berhenti. Kelompok tersebut kemungkinan telah beradaptasi dalam kondisi dunia modern. Kemungkinan kelompok mereka menggunakan teknologi masa sekarang seperti dark web dan menggunakan metode-metode baru, melakukan aksi dalam skala kecil dan tersembunyi. Dampak kejahatan yang dilakukan Pink Panther kepada industri perhiasan mendorong pengusaha melakukan perubahan. Sebagai contoh, banyak dari toko perhiasan sekarang menggunakan kamera CCTV berbasis AI, menambahkan lapisan pengamanan tambahan, wajib melakukan perjanjian kepada pelanggan VIP, melakukan pelatihan kepada staf terkait situasi darurat, dan lembaga asuransi internasional menaikkan premi untuk toko perhiasan mewah di kota-kota besar sebagai akibat dari sindikat ini.
Kasus perampokan Pink Panther memprihatinkan kepada semua bahwa kejahatan modern menggunakan strategi yang cerdas dan perancangan yang baik. Sindikat Pink Panther bukan hanya mencuri perhiasan, tetapi mereka mencuri perhatian dunia. Dan pada akhirnya mereka tetaplah pelaku kriminal yang banyak merugikan banyak pihak. Oke, sekianlah episode kali ini. Buat lo yang suka dengan konten-konten seperti ini, lo bisa cek di channel gua, ya kan? Mudah-mudahan gitu kan, untuk menemani kegabutan kalian gitu. Oke, sekian dari gua. Adios.